Salam semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman dan juga adik-adik. Perkenalkan saya Aselia akan menjadi host ibadah di minggu pagi ini. Kalau tadi sudah melihat cuplikan saya dan juga adik saya Josyata melakukan beberapa kegiatan hobi-hobi kami di luar dari pekerjaan sekolah atau pekerjaan saya juga. Hobi-hobi seperti memasak dan juga painting itu kami lakukan untuk refreshing dalam sehari-hari. Nah mungkin di pagi hari ini kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang kepikiran dengan pekerjaan, saya mau mengundang untuk kita juga refreshing jiwa kita dengan cara mendekatkan pikiran kita dan juga hati kita kepada Tuhan yang membawa kita ke aliran air yang tenang dan juga yang menyegarkan jiwa kita. Hari ini kita akan dilayani oleh tim prophetic. Kita juga akan ada doa bagi bangsa, akan ada kesaksian, dan juga tentunya firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Yuk mari kita sama-sama bersukacita dan memuji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ibadah kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Haleluya. Woo. Yeah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita sama-sama semangat membangun rumah Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi
Mari saudara-saudari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Kita mau bersyukur buat setiap perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, mari kita sembah Dia. Mari setiap jiwa bangunkan jiwamu untuk menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas segala kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, hatiku bersyukur, jiwaku bersyukur, rohku bersyukur Tuhan. Hanya kepadamu Yesus, mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Yesus, Yesus namanya, Dia penyembuh, Dia yang memberkati, Dia yang menjaga, Dia yang memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Lewat pujian ini kami mau naikkan bahwa Engkau adalah Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, Yesus yang mulia dan layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Amin. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Amin. Selamanya. Yesus, selamanya Kau ditinggikan.
Kita mau sama-sama naikkan lagu ini buat saudara-saudara yang sedang mengalami hal yang sulit, setiap pergumulan. Hari ini kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sebab ada mujizat di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Yesus Kau besar Tuhan. Yesus Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada engkau yang saat ini sedang datang kepada Tuhan dengan letih lesu. Tuhan berkata, aku memberikan roh kekuatan, aku memberikan roh keberanian, aku memberikan roh yang penuh pengharapan kepada hidupmu. Dan hari Tuhan berkata, akulah harapan, akulah jawaban atas setiap doa, setiap pergumulan, setiap yang kau naikkan setiap malam kepada Tuhan. Hari ini dia berkata, aku adalah Tuhan, Tuhan yang mampu melakukan hal yang mustahil bagi hidupmu. Aku berdoa hari ini buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sedang sakit. Kami mau sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini engkau yang merasakan nyeri, engkau merasakan pusing, engkau merasakan mual, hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan setiap sakit keturunan, sakit yang dari pada orang tua, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dan jadilah kuat di dalam nama Yesus. Dan hari ini engkau yang kehilangan harapan tentang sesuatu, tentang keluargamu, hari ini Tuhan berkata, ada mujizat, ada kuasa yang bisa Tuhan perbuat. Percayalah, percayalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami menerima berkat yang baru, kami menerima kesembuhan Tuhan, kami menerima kasih karunia yang baru Tuhan untuk melewati hari-hari kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh pemimpin bangsa ini, supaya mereka mengenal kasih-Mu. Kuasailah pikiran para pemimpin kami, supaya segala keputusan yang diambil itu daripada-Mu, khususnya di masa pandemi ini, dalam menyelesaikan setiap masalah di bangsa ini. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia dan jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Juga buat kami, gereja-Mu di bangsa ini,
Bawa kami untuk merendahkan diri, tekun berdoa bagi bangsa kami, dan kami juga hidup dalam pertobatan dan menjadi alat-Mu bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami pemulihan daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja di bangsa ini Tuhan, supaya mereka juga membawa setiap jemaat-Mu terus bertumbuh, berakar, dan kuat di dalam Engkau, memiliki iman yang tak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, gereja Tuhan di Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sekarang menghadapi satu masa yang sangat sulit, yaitu zaman COVID. Tiap hari kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang timbul karena COVID. Bahkan ada yang sakit COVID di antara kita, ada yang meninggal. Bagaimana respons kita? Apa yang kita sebagai orang Kristen harus berbuat? Saya kira kuncinya terdapat dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Nabi Habakuk mungkin 2.600 tahun yang lalu dia bernubuat dan dia berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita lihat dua kelompok orang disebut di sini. Orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, orang yang tidak lurus hatinya, orang yang tidak benar. Dan itu ternyata dalam kitab Habakuk adalah orang Babel, orang duniawi, orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi ada orang yang lain. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itulah orang percaya. Apakah kita adalah orang Babel, orang dunia, atau orang percaya? Orang percaya akan Tuhan dan firman-Nya. Jadi kita lihat kunci untuk orang pada zaman ini adalah orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini sepertinya sederhana. Sekali lagi, orang yang benar akan hidup oleh iman. Satu kunci yang begitu sederhana. Tapi inilah suatu kunci yang kita sangat perlu pada zaman ini, khusus pada zaman COVID. Sekarang saya mau bicarakan 3 contoh dalam zaman perjanjian lama dari orang yang hidup oleh percaya. Yang pertama tentu adalah Abraham. Kita tahu Abraham adalah seorang yang hidup oleh iman. Dalam Kejadian 15 dan ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa dibuat oleh Abraham? Dia percaya. Dia ada iman yang kuat di dalam Tuhan. Dalam Kejadian 15, Abraham berdiri di luar, dia lihat ke atas. Dia lihat langit penuh dengan bintang-bintang. Dan Tuhan berfirman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, Abraham sudah tua.
inilah satu hal yang mustahil untuk dia dan Sarah untuk punya anak. Abraham lihat semuanya, dia lihat suatu kemustahilan dan dia percaya dan dia yakin bahwa itulah akan terjadi. Apakah kita punya iman seperti Abraham? Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru dalam Roma 4 ayat 1 sampai 3, ada satu pertanyaan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk pemegang, tapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci dan sekarang dikutip langsung dari Kejadian 15 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan juga dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Kejadian 15 ayat 3, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, mungkin saudara pikir, wah luar biasa imannya. Tapi bukan hanya iman Ibrahim, juga ada iman dari Sarah. Ingat waktu 3 orang datang kunjungi Abraham, Sarah di tenda, dia tertawa mendengar bahwa dia akan melahirkan anak, padahal dia umur 90 tahun. Dia tertawa. Mereka berkata, Sarah, kamu sudah tertawa. Dia bilang, oh tidak. Mereka bilang, ya benar kamu tertawa. Dan memang benar Sarah tertawa. Tapi untuk saya itu tertawa iman. Karena Ibrani 11 ayat 11. Terjemahan lama, perhatikan. Dari sebab iman juga Sarah sendiri sudah beroleh khasiat mengandung. Walaupun sangat lanjut umurnya daripada masa mengandung. Oleh sebab ia yakin bahwa setialah ia yang sudah berjanji. Ini iman yang kita perlu. Iman yang percaya akan hal yang mustahil. Kenapa percaya yang mustahil? Karena Tuhan sudah bilang. Karena Tuhan sudah memberi firman-Nya. Itulah iman Abraham dan Sarah. Orang benar. Karena hidup oleh iman. Kita perlu iman seperti Abraham dan Sarah. Abraham dibenarkan Allah dan memiliki janji dan menjadi pemilik dunia. Roma 4 ayat 13. Contoh yang kedua adalah Daud. Daud juga disebut sebagai seorang yang hidup oleh iman. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, ayat 2, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Wah, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau kesalahan tidak diperhitungkan, jadi diperhitungkan benar. Walaupun orang berdosa. Ini disebut dalam Roma. Juga Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Bukan berdasarkan perbuatannya. Wow, Daud seorang yang dibenarkan oleh Allah. Ingatlah Daud. Satu hari, waktu sebenarnya dia harus pergi berperang, dia tinggal di rumah. Dia lihat-lihat. Dan dia lihat seorang perempuan, Batseba.
Dan dia tertarik. Dan dia berdosa dengan dia. Dan akhirnya dia datang kepada Daud dan berkata, saya sudah hamil. Dia punya suami, Uriah. Apa yang Daud akan berbuat? Dia suruh supaya Uriah ditaruh di dalam peperangan supaya dia akan dibunuh. Ini dosa Daud. Tapi Daud percaya kepada Tuhan. Dia bertobat. Dia berkata dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahan tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Dan Mazmur 38 ayat 19, dia berkata, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Dan itulah sebabnya dikutip dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi Daud dibenarkan Allah dan dosanya ditutup dan tidak diperhitung. Ya, kalau Abraham, dia percaya akan yang mustahil, mendapat anak, menjadi waris. Kalau Daud, dia percaya akan Tuhan dan semua dosanya dihapuskan. Bukan karena perbuatan, tapi karena imannya. Ada satu contoh lagi tentang orang yang dibenarkan oleh iman, dan itu pada zaman Babel, waktu Yehuda dibawa tawanan ke Babel. Itulah masa waktu Nabi Habakuk bernubuat. Sedikit sebelum penawanan ke Babel, Nabi Habakuk, seperti kami sudah lihat dalam Habakuk 2 ayat 4, sudah berkata orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Beberapa tahun kemudian, bangsa Yehuda dibawa tawanan ke Babel. Di situ ada 3 orang, Shadrach, Meshach, Abednego. Mereka disuruh untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Semua orang lain sujud waktu musik dibunyikan. 3 orang ini berani dan tidak tunduk kepada perintah dari raja. Dan mereka berkata, Daniel 3 ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, inilah iman mereka ya. Iman mereka tidak akan tunduk kepada perintah Raja, tapi mereka akan tunduk kepada perintah Tuhan. Dan mereka rela menghadapi mati, dan kita tahu mereka dibuang ke dalam perapian. Dan waktu mereka dibuang ke dalam perapian, di sana juga kelihatan seorang yang seperti anak Allah. Mereka dibenarkan oleh iman dan mereka rela mati. Apakah kita punya iman seperti Shadrach, Meshach dan Abednego? Dan pada waktu yang sama, sesudah Shadrach, Meshach dan Abednego dibenarkan Allah dan dilepaskan dari api, pada zaman yang sama, beberapa tahun kemudian ada seorang namanya Daniel. Dia juga disuruh jangan berdoa. Itu perintah dari pemerintahan, dari Raja Darius. Tapi dikatakan dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Wah, ini iman yang luar biasa. Tapi Daniel dibuang ke dalam gua singa. Besoknya dia keluar dari gua singa. Tidak ada apa-apa. Dan Daniel berkata kepada raja dalam Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Ternyata Daniel dibenarkan Allah dan dia dilepaskan dari singa. Kita hidup pada zaman COVID seperti zaman Babel. Apakah kita juga punya iman seperti Daniel? Ya, mungkin ini sesuatu yang menarik. Dalam silsilah Yesus, dalam Matius 1 ayat 17, waktu diperhitungkan silsilah Yesus, dikatakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Perhatikan Abraham, Daud, zaman pembuangan ke Babel. Disitulah kita lihat suatu kenyataan yang sangat penting, satu kunci sangat penting. Orang benar akan hidup oleh sebab iman. Dari Abraham 14 generasi, dari Daud 14 generasi, dari pertawanan di Babel 14 generasi. Bagaimana generasi kita? Apakah kita seperti mereka? Sekarang saya mau bicarakan 3 contoh zaman sesudah perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru dikutip 3 kali orang benar akan hidup oleh sebab iman. Dan dalam sejarah sejak waktu itu ada 3 zaman yang khusus di mana perkataan itu atau nubuatan itu atau perkataan orang benar akan hidup oleh sebab iman menjadi sangat penting dan menonjol. Yang pertama, Martin Luther. Dia menerima suatu visi dari Tuhan, satu perkataan dari Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu menjadi wahyu. Itu menjadi suatu yang mengubah seluruh hidupnya. Dia baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu menjadi wahyu kepada Luther. Luther mengerti inilah kebenaran Allah sendiri. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran yang Allah memberi kepada manusia yang tidak punya kebenaran sendiri, yaitu kebenaran Kristus. Dia mengerti, dia bisa menerima kebenaran itu. Dan dengan itu, waktu dia mengerti itu, Martin Luther berkata, waktu saya menemui bahwa saya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, pintu surga terbuka dan saya masuk. Dia menerima keselamatan oleh iman. Dan itu permulaan gerakan reformasi. Keselamatan oleh iman. Di mana ada pengajaran. Sola scriptura. Firman Tuhan. Sola gratia. Anugerah Allah. Sola fide. Hanya oleh iman. Sola Kristus. Hanya
Kristus dan soleh Deo Gloria. Gloria. Puji kepada Allah. Dia harus hadapi gereja Katolik yang luar biasa, yang besar. Satu sistem paus dan uskup. Dia harus berani menghadapi semua untuk menerima wahyu tentang keselamatan. Keselamatan bukan hasil pekerjaan, tapi keselamatan adalah pemberian Allah. Dan gerakan reformasi mulai dengan membawa keselamatan oleh iman, karena Martin Luther mengerti orang benar akan hidup oleh sebab iman. Dan contoh kedua dalam sejarah gereja adalah John Wesley. John Wesley juga belajar hidup oleh iman. Dia juga baca Perjanjian Baru. Dan ada satu ayat lagi. Ini dari Galatia 3, ayat 8 sampai 11. Yang berkata, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa Injil itu? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena seperti dikatakan Habakuk, orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Wesley menerima itu sebagai suatu kenyataan yang mengubah hidupnya. Dia mengerti dan dia mulai mengajar kita diampuni, diselamatkan dari semua dosa pada saat kita percaya. Dia mulai mengerti kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita dikuduskan oleh suatu proses yang mulai waktu selamat dan terjadi berangsur-angsur selama kita hidup. Dan dia juga mulai mengerti akhirnya kita akan disempurnakan pada suatu saat. Entah sebelum atau sesudah kematian, kita menuju kepada kesempurnaan. Dan hasil dari wahyu yang dia terima adalah kekerakan kekudusan, di mana ada suatu kebangunan rohani yang besar di Inggris, di Amerika. Karena kebenaran ini, orang benar akan hidup oleh sebab iman. Gerakan kekudusan mengajar kepada kita bahwa kekudusan datang oleh iman. Kekudusan Allah, karunia Allah kepada kita yang datang dari iman dan bukan dari pekerjaan. Jadi Luther belajar orang benar akan hidup oleh sebab iman, dia selamat. Wesley, dia baca orang benar akan hidup oleh sebab iman, dia mengerti kekudusan. Bagaimana pada akhir zaman ini, kita juga perlu mengerti bahwa orang benar akan hidup oleh sebab iman. Ayat yang ketiga di dalam Perjanjian Baru yang mengutip dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Kami sudah lihat di Roma, sudah lihat di Galatia. Sekarang lihat ayat ini juga dikutip di Ibrani. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit
bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Zaman ini kita hadapi COVID, banjir, macet, polusi, resesi, mungkin global warming, Jakarta tenggelam, mungkin tsunami, mungkin gempa bumi besar. Seperti kita menghadapi satu zaman gelap. Mungkin aniaya juga. Jadi inilah kunci bagi kita. Marilah kita hidup oleh iman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mau hidup oleh iman, bukan perbuatan, bukan apa yang kita lakukan yang akan menjadi kunci, tapi iman. Tapi iman berasal dari mana? Dengarlah firman. Ingatlah apa yang Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ikutlah aku. Kita perlu iman untuk ikut akan Yesus. Apa yang Yesus berkata kepada orang yang tuli dan bisu. Dia berkata, Ephata, terbukalah. Orang itu terima firman, dia percaya, dan dia jadi sembuh. Kepada orang yang sudah mati, anak perempuan sudah mati, Yesus berkata kepada dia, Talita kum. Dan firman-Nya menyebabkan dia bangkit. Kita perlu mendengar dan mengenal firman supaya kita siap untuk dengar firman yang akan menimbulkan iman. Kita harus menantikan firman-Nya. Dalam Mazmur 130 ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi inilah satu zaman yang kita harus menanti-nanti untuk terima firman yang akan menciptakan iman untuk mujizat terjadi. Untuk kekudusan terjadi. Untuk sesuatu yang luar biasa terjadi. Untuk kesempurnaan terjadi. Karena orang benar akan hidup oleh sebab iman. Jadi kita sudah lihat kegerakan yang membawa kebenaran oleh iman. Iman untuk selamat. Kita lihat dalam Luther dan Reformasi. Iman untuk menjadi kudus. Kita lihat kegerakan kekudusan dipimpin oleh Wesley. Sekarang apakah kita punya iman? Bukan hanya untuk selamat. Iman bukan hanya untuk kudus. Iman bukan hanya untuk kesembuhan, untuk mendapat apa yang kita harapkan. Tapi iman untuk disempurnakan. Supaya kita siap ketemu dengan Tuhan. Apakah kalian akan di dalam kegerakan ini? Jadi inilah kegerakan terakhir yang akan membawa kesempurnaan. Pengampunan dosa, keselamatan adalah pemberian Allah kepada iman. Dan kita lihat kekudusan diberi kepada orang yang beriman. Dan kita akan lihat juga kesempurnaan akan diberi kepada orang yang percaya. Inilah
suatu kunci besar untuk kita pada akhir zaman ini. Jadi, kita sekarang menantikan, kita hidup khusus dalam zaman COVID, dalam suatu masa di mana kita harus belajar untuk menantikan. Menantikan apa? Kita menantikan keselamatan. Ibrani 9 ayat 28. Sesudah itu, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk dia akan datang lagi. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Menantikan dengan iman. Dan dia akan memberikan keselamatan. Menantikan kedatangan Tuhan untuk dapat keselamatan. Menantikan apa lagi? Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan. Menantikan apa? Menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apakah kita menantikan, mengharapkan, merindukan kebenaran pemberian Allah itu? Menantikan apa lagi? 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan apa? Penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menantikan penyataan Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi yang kita menantikan? Ada. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Apa penggenapan pengharapan kita? Rumah baru? Oh, tidak. Pendidikan tinggi, pangkat tinggi? Oh, tidak. Apa yang kita menantikan? Penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oh, itulah penggenapan pengharapan kita. Kita mau berjumpa dengan dia dan menerima kebenarannya. Ada lagi, oh ya, bukan hanya Paulus, tapi dari Petrus, 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Betapa suci dan kudus. Karena kita adalah orang percaya. Kita percaya dan kita dibenarkan, disucikan dan akan disempurnakan. Kita menanti janji Allah. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan kepada Abraham, yang dijanjikan kepada Daud, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan jadi orang Babel, orang dunia tanpa iman, tapi jadi seperti Abraham dan Daud dan Daniel dan Shadrach, Meshach, dan Abednego, dan Luther, dan Wesley, menjadi seorang yang benar, yang hidup oleh iman. Inilah kuncinya. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, marilah kita semua menjadi orang yang benar, yang hidup dengan iman. Amin.
Minggu lalu kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, Ibu Pancarini, yang kita kenal dengan nama Tante Rin. Beliau lahir 16 Mei 1938 dan berpulang 16 Februari 2021. Beliau berkarir di Bank Indonesia dan pensiun pada tahun 1993. Beliau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis pada tanggal 28 Juni 1987. Beliau merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Sejak menerima Tuhan Yesus, beliau aktif melayani sebagai pendoa syafaat dan penghitung persembahan. Sejak saat itu tidak terhitung berapa banyak orang yang sudah diberkati melalui pelayanan beliau, melalui doa-doa beliau, melalui pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui beliau. Dan beruntung pada Desember lalu saat Natal kami sempat mewawancari beliau. Dan ini adalah salah satu pesan terakhir beliau buat jemaat Abba Love the Best. Diberkati dengan Pak Darmadi yang gereja organisme itu. Oh, Wah itu gimana? dahsyat Pak. Cuma ada ekornya Pak. Ekornya Pak. Ada redaksinya Pak. Apa itu? Jadi nanti Tuhan akan mencurahkan kuasanya kepada orang-orang. Akan dipakai dahsyat. Iya. Menjadi orang pada bertobat. Terus ada firman yang mengatakan, bukankah kami telah berbuat demikian? Oh. Bukankah kami telah melakukan banyak mujizat di dunia? Mungkin terus Tuhan bilang, ingatlah, aku Aku tidak mengenal engkau. Itu hati-hati ya. Nah, Mesti itu. diingetin. Jadi- Jangan sampai jadi kemuliaan diri ya. Jangan sampai kita yang hebat. Kami telah berbuat. Oh. Kami telah mengusir setan. Loh, itu yang hampir saya lakukan itu. Hampir saya lakukan itu. Saya sakit itu Pak. Tidak berdaya apa-apa. Benar. Tidak minum aja. Nah, saya kira ini justru tadinya saya sama Dani diminta untuk memberikan pesan. Ini pesan yang lebih top. Oh ya tapi saya perlu pesan Oh ya, ya ada nanti ada. Ya. Cuman ini pesan untuk jemaat kita semua di Natal Oh, ini ya. Ketika kita memasuki gereja organisme, hari ini kita dapat pesan yang menurut saya sangat penting, sangat kunci di awal kita mau menjalankan gereja organisme dari Tante Rin. Bahwa hati-hati, jangan sampai kalau Tuhan nanti beri kita Puasa. sedikit kuasa keberhasilan ataupun gereja organisme ini berkembang. Jangan pernah sampai di antara kita satupun, termasuk saya Tante Rin ya, berkata bahwa kami telah melakukan ini, kami telah melakukan itu. Karena di situ Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, semua pembuat kejahatan, gitu ya. Nah jadi kalau umpamanya kita memenangi banyak jiwa, kalau kita menyembuhkan banyak orang, kalau kita memulihkan banyak orang, itu semua karena Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus. Siapakah kita ininya? Kita hanya sekrup yang dipakai lah. Sekrup yang dipakai. Selang yang dipakai ya. Jadi itu yang pesan yang luar biasa nih, Andrin. Udah yuk kita pulang yuk. Ya saya sakit itu bersyukur Pak. Oh. Kalau enggak, bablas sama ini Iya, Pak. bablas angin ini. Hari ini kita mengenang seorang pahlawan iman yang kita kenal namanya Ibu Pancarini, yang biasa kita panggil Tante Rin. Seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Beliau meninggalkan kita pada tanggal 16 Februari 1921 pada hari Selasa. Tante Rin adalah seorang yang penuh sukacita. Tante Rin adalah seorang yang penuh ucapan syukur karena beliau merasakan anugerah Tuhan
dipilih seperti di Yohanes 15 ayat 16 bahwa bukan aku yang memilih engkau tapi aku yang memilih engkau. Itu luar biasa bahwa dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Tante Rin itu adalah seorang yang sangat kental bergaul dengan firman Tuhan, dan beliau adalah seorang yang selalu ingin mengimpartasikan apa yang didapat, apakah itu suatu pewahyuan, pencerahan, firman yang memberi kekuatan yang membangun kita. Dari minggu ke minggu, biasanya di hari Minggu pagi kami selalu bersama dengan Tante Rin dan almarhum Ibu Eta, kami pergi bersama. Itu di mobil, biasa kami naik taksi, selalu ada firman yang dibagikan, dan itu sangat menguatkan kami. Dan yang kami lihat bahwa Tante Rin itu adalah seorang yang selalu ingin memberi, apakah itu memberi firman, menginjil, ataupun memberi apapun yang ada pada diri Tante Rin. Seperti ketika kami turun dari taksi, selalu ada perkataan berkat yang diberikan, yaitu Tuhan Yesus memberkati. Dan Tante Rin selalu memberinya lebih. Itu luar biasa Tante Rin. Tante Rin seorang pahlawan iman yang betul-betul teguh di dalam imannya dan tahu persis kemana masa depannya kemana. Itu yang luar biasa, dan dia selalu membagikan segala sesuatu untuk bekal kita di masa datang. Dan beliau itu adalah seorang yang sangat peduli kepada siapapun, apakah itu pada pemimpin, kepada sesama jemaat, kepada orang muda, itu semua. Tante itu menjangkau semua usia, dan kata-katanya selalu positif, selalu memberi kekuatan, membangun. Apapun permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi, itu Tante itu jawabannya memberikan firman. Banyak yang kita bisa pelajari dari Tante Rin, kepeduliannya, kasihnya, cintanya dengan Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Apa-apa selalu bertanya dengan Tuhan. Kehidupan Tante Rin itu adalah kehidupan yang diwarnai oleh firman Tuhan, diwarnai oleh sukacita, diwarnai oleh semua yang indah. Beliau selalu mengatakan Tuhan sungguh amat baik. Selamat jalan Tante Rin. Tante sudah berbahagia bersama Bapak di surga, dan warisan yang Tante berikan kepada kami akan pegang teguh sampai akhir hidup kami, yaitu warisan iman, warisan kesetiaan Tante Rin, kasih Tante Rin. Itu akan kami rawat, kami menjaga sampai akhir hidup kami. Selamat jalan Tante Rin. Selamat jalan Tante Rin, you will be missed. Wah, sangat menguatkannya firman Tuhan dan juga testimoninya dari teman-teman semua. So, kalau mau persembahan gimana ya? Oh, kamu punya rekening BNI nggak? Aku nggak punya, aku adanya GoPay. Oke, kalau GoPay bisa pakai QR code, nanti kamu tinggal scan. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman juga yang kalau mau langsung transfer melalui bank bisa. Untuk persembahan perpuluhan bisa melalui Bank BCA, dan untuk persembahan bisa melalui Bank BNI. Yuk kita lihat pengumuman yang satu ini dulu.
Luar biasa sekali untuk firman Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian yang ada pada pagi hari ini karena sangat menguatkan kita semua. Semoga bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu, saudara semuanya juga merasakan hal yang sama. Mari kita berdoa sebelum kita menutupi ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini yang indah karena Engkau telah memberikan dan mengizinkan juga Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama kembali Tuhan walaupun online. Kami mengucap syukur Tuhan atas pernyataan-Mu selama minggu hari ini Tuhan, bahwa Engkau terus Tuhan tidak pernah menyerah untuk mendekatkan Engkau kepada kami Tuhan, sehingga kami juga bisa memiliki hubungan dengan Engkau. Kami minta Tuhan untuk pimpinan Roh-Mu dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan yang akan kami jalankan di minggu dan hari-hari ke depannya Tuhan, sehingga Engkau yang ada di dalam kami Tuhan bisa terpancarkan juga Tuhan, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih-Mu melalui kami. Biar Tuhan ada cinta, kasih sukacita, dan damai sejahtera di dalam hidup kami Tuhan, dan juga penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.